Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini, karena kita baru masuk dalam permulaan bulan Rajab dan kita masuk di tanggal 8 kalau tidak salah bulan Rajab, maka tidak mengapa kita menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab. Apa saja amalan-amalan di bulan Rajab. Kemudian ada beberapa penyimpangan di bulan Rajab dan juga hadis-hadis yang notabene sampai kepada derajat maudhu, tapi diamalkan di masyarakat. Maka sebagai seorang muslim tentu harus mengetahui setiap bulan itu apa saja keutamaannya. Nah, karena kita masuk di bulan Rajab, maka kita akan menjelaskan tentang keutamaannya dulu. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Rabbmu, kata Allah, telah menciptakan dari makhluk-makhluknya sesuai dengan yang Dia kehendaki. Kemudian Allah pilih dari makhluk-makhluk yang diciptakannya. Kalau kita cerita tentang para malaikat, maka ada malaikat-malaikat pilihan Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat, seperti Jibril, Mikail, Israfil dan Malakul Maut. Itulah pemimpin-pemimpin para malaikat. Kalau kita cerita para rasul, di sana ada ulul azmi yang merupakan rasul-rasul pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, dimulai daripada Nuh alaihi salam, kemudian Ibrahim alaihi salam, kemudian Musa alaihi salatu wassalam, kemudian Isa alaihi salatu wassalam, dan ditutup dengan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu dari ulul azmi ini hanya ada dua yang disebut dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Dan dari kekasih Allah itu hanya Allah pilih satu untuk memimpin semua para nabi dan rasul, bahkan semua al-awwaluna wal akhirun. Dialah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita cerita hari, dalam sepekan tentu di sana ada hari Jumat yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari-hari. Di hari itulah Adam diciptakan, di hari itulah Adam dimasukkan ke dalam sorga, di hari itu pula Adam dikeluarkan dari sorga, dan di hari itu juga kiamat dibangkitkan. Tapi kalau kita cerita bulan-bulan dalam satu tahun, di sana ada Ashhurul Hurum, bulan-bulan suci atau bulan-bulan mulia. Dimulai daripada bulan Muharram, kemudian bulan Rajab,
kemudian bulan Dzulqa'dah dan juga bulan Dzulhijjah. Itulah yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Walaupun dari semua bulan dalam setahun tentu Sayyidus Syuhur adalah bulan Ramadan. Pemimpinnya bulan-bulan adalah bulan Ramadan. Lah di antara Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang sangat dimuliakan di dalam Al-Quran, lah salah satu dari 4 bulan itu adalah Rajab. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam surah At-Taubah ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala saat Allah menciptakan langit dan bumi jumlahnya 12 bulan. Dari 12 bulan itu Allah kecualikan ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Dan itulah ketetapan agama yang lurus. Oleh karena itu Allah katakan jangan sekali-kali kalian berbuat zalim di 4 bulan itu. Ketika Nabi SAW memberikan catatan kepada surah At-Taubah ayat 36, inilah yang disebut dengan hadis mentafsirkan Al-Quran. Kata Nabi SAW, inna zamana qad istadara kahayati yawma khalaqas samawati wal ardh as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyatun Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram war Rajabul Mudhar bainal Jumada wa Sya'ban. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu an, Rasul mengatakan sesungguhnya zaman ini akan berputar saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Zaman itu akan terus berputar. Kemudian Nabi SAW mengatakan jumlah bulan dalam satu tahun itu 12 bulan, baik ditinjau dari Masehi ataupun ditinjau dari Hijriah. Satu tahun itu 12 bulan. Dari 12 bulan ini kata Rasul minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan hurum, bulan-bulan mulia, bulan-bulan suci. Kemudian Rasul mengatakan yang 3 letaknya berturut-turut. Apa itu? Dimulai dari Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Itu berturut-turut, tapi yang satu terpisah. Itulah yang disebut dengan Rajab Mudhar, yang terjepit di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Karena setelah Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian Sawal, ketemu lagi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tahu bahwa di antara bulan-bulan suci itu ada yang disebut dengan Rajab Mudhar. Kenapa disebut mudhar? Apa itu mudhar? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mudhar itu nama daripada kabilah. Dulu kabilah Nizar itu anak-anaknya ada yang disebut dengan kabilah Rabi'ah dan kabilah-kabilah yang lainnya. Lah salah satu dari keturunan kabilah Nizar itu adalah kabilah Mudhar. Orang-orang jahiliyah itu mereka suka menukar-nukar bulan-bulan hurum dengan bulan-bulan yang bukan hurum, hanya demi menghalalkan peperangan. Karena peperangan bagi orang-orang jahiliyah itu sebuah hobi. Karena ada bisnis besar di antara mereka, jual beli perbudakan. Lah mereka menganggap bahwa Rajab itu bukan Rajab yang kita kenal, tapi Rajab itu artinya bulan Ramadan.
di mana semua kabilah termasuk Rabi'ah menganggap Rajab itu Ramadan, kecuali kabilah Mudhar. Dia mengatakan Rajab ya Rajab, Ramadan ya Ramadan. Jangan kemudian diganti-ganti namanya, hanya menghalalkan supaya kalian bisa berperang. Maka sejak itu Islam sangat menghormati kabilah Mudhar karena memuliakan bulan Rajab dan tidak menukar dengan Ramadan. Makanya Nabi SAW menyebut-nyebut kabilah Mudhar dalam hadisnya dengan mengatakan wa Rajabul Mudhar bainal Jumada wa Sya'ban. Ini kalau kita melihat sejarah tentang penamaan Mudhar dalam Rajab. Baik, kita akan mengenal tentang apa sih Ashhurul Hurum itu dan kenapa Rajab bagian daripada Ashhurul Hurum itu. Dan kenapa di bulan itu disebut hurum? Hurum itu artinya kesucian dan kemuliaan. Ada dua penafsiran para ulama ketika mentafsirkan kenapa bulan itu disebut hurum. Yang pertama karena hurmatul qital, karena di bulan-bulan hurum itu diharamkan tidak boleh mengangkat senjata untuk perang. Karena bulan ini sudah dimuliakan sejak zaman Nabi Ibrahim sampai zaman jahiliyah, bahkan ditetapkan dalam Islam. Maka apabila datang bulan Dzulqa'dah, apabila datang bulan Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, maka tidak boleh ada peperangan. Kenapa? Adapun Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, 3 bulan ini disebut dengan bulan haji. Tidak boleh ada perang ketika haji. Zaman jahiliyah pun sudah ada haji, cuman hajinya ala musyrik. Ya. Adapun kenapa bulan Rajab itu juga tidak boleh perang? Karena memberikan kesempatan di pertengahan bulan di mana orang-orang itu bisa umroh. Yang satunya bulan haji, yang satunya bulan umroh. Makanya kemudian mereka melarang tidak boleh ada perang di bulan-bulan ini. Karena itu bulan tempat ibadah mereka di Baitullah. Dahulu ada sebuah kisah menarik. Kisah ini diceritakan oleh Abi Raja Al-Ataridi. Dia mengatakan, "Kunna na'budul hajara." Dulu kami di zaman jahiliyah, kata Abu Raja Al-Ataridi di sini, kami dahulu di zaman jahiliyah itu na'budul hajar, suka menyembah batu. Batu disembah. Fa idza wajadna hajaran huwa akhyaru minhu alqainahu wa akhadna al-akhar. Kalau kami menemukan batu yang lebih cantik, yang lebih indah dari batu yang disembah sebelumnya, maka batu yang sebelumnya kami lempar, kemudian kami ganti dengan batu yang baru yang lebih indah. Lihat akalnya di mana orang-orang musyrik penyembah batu itu. Jadi kalau antum ke kali nemu batu cantik, dibawa ke rumah disembah. Besoknya ke kali lagi, kok ada batu yang lebih cantik lagi, maka yang kemarin dibuang, yang baru disembahnya. Coba akalnya di mana? Tuhan bisa diganti-ganti sama orang-orang jahiliyah itu. Kemudian fa idza lam najid hajaran, kalau tidak kami dapati batu, umpamanya mereka orang-orang jahiliyah sedang safarnya ke padang pasir, tak ada pula batu di situ, dan mereka ingin menyembah berhala mereka. Apa yang terjadi? Jama'na jaswatan, kami pun menumpuk-numpukkan pasir sehingga menggunduk. Setelah pasir itu menggunduk, ji'na bisyati fahalabnahu alaihi, kemudian kami datangkan kambing yang mengeluarkan air susu, kemudian kami perah di atas gundukan itu. Kemudian thumma tufna bihi, kemudian kami tawaf mengelilingi gundukan pasir itu. Coba lihat, mana agamanya orang jahiliyah ini? Semua bisa jadi Tuhan. Batu bisa jadi Tuhan, pasir bisa jadi Tuhan. Oke lah di zaman jahiliyah ya, masih seperti itu. Tapi lebih hebat di zaman sekarang, uang jadi Tuhan lagi.
Zaman dulu jahiliyah tidak ada orang nyembah dinar dirham itu, tapi zaman sekarang rupiah disembahnya. Kemudian kata beliau, fa idza dakhala syahru Rajab, apabila bulan Rajab telah datang, qulna, kami katakan, munassilu al-asinnah, kami namakan bulan Rajab itu munassil al-asinnah. Munassil al-asinnah itu artinya kalau kita punya tombak, di ujungnya ada lancipnya itu, maka kita akan putuskan, akan dipisahkan antar ujung tombak dengan kayunya. Atau kalau kita punya panah gitu ya, kan di ujungnya ada lancipnya itu, maka kita akan putuskan itu. Dan kalau kita punya busur, maka kita akan pisahkan tali dengan gagangnya, untuk menunjukkan bahwa bulan Rajab tidak boleh ada peperangan. Makanya ujung-ujung tombak, ujung-ujung panah, busur-busur, maka akan dipisahkan satu dengan yang lainnya supaya tidak terjadi peperangan. Ya. Itulah kenapa kemudian bulan Rajab itu bagian daripada Ashhurul Hurum, karena hurmatul qital. Di bulan itu tidak boleh ada peperangan. Lain kalau diserang, ya tidak mungkin diserang diam saja. Antum ditembaki, kenapa tak melawan? Rajab, oh nggak bisa. Ya, tetap ya kita lawan kan begitu kalau diserang ya. Artinya di sini larangannya tidak boleh menyerang. Ini satu pendapat di antara ulama. Pendapat yang kedua, kenapa bulan Rajab itu tidak dikatakan Ashhurul Hurum, satu di antara 4 bulan-bulan hurum, li hurmati az-zulmi fiha, karena di bulan-bulan hurum itu kita tidak boleh melakukan kezaliman. Dan itu berdasarkan nas Quran yang tadi saya baca, At-Taubah 36 itu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fala tadlimu anfusakum, jangan kalian berbuat zalim di 4 bulan hurum itu, baik zalim kepada Allah ataupun zalim kepada manusia, baik zalim yang tidak akan diampuni Allah seperti kesyirikan, atau kezaliman yang akan diampuni Allah selain kesyirikan, atau zalim yang ditangguhkan ampunannya seperti kezaliman sesama manusia yang lainnya. Tidak boleh dilakukan di bulan hurum. Kenapa? Karena hurmatuz zulmi fiha, di dalamnya diharamkan melakukan kezaliman. Sampai ahli tafsir seperti Imam Qatadah rahimahullah ta'ala mengatakan, barang siapa yang melakukan kezaliman di 4 bulan hurum ini, apakah itu Rajab, apakah itu Dzulhijjah, apa itu Dzulqa'dah, apa itu bulan Muharram, maka dosa yang akan didapat jauh lebih besar dibandingkan dosa kezaliman di bulan-bulan yang lainnya. Kalau orang nyopet di bulan Rajab dengan orang nyopet di bulan Jumadil Akhir kemarin, maka dosa copet di bulan Rajab lebih besar dibandingkan dosa copet di bulan Jumadil awal atau akhir. Kalau orang berjudi minum khamar di bulan Rajab, itu lebih besar dosanya dibandingkan judi dan khamar di bulan Syawal. Kalau ada orang kemudian menggibah, berdusta, namimah di bulan Rajab, maka dosa ghibah namimah itu jauh lebih besar dibandingkan Anda melakukan ghibah di bulan selainnya, Safar umpamanya. Itulah kenapa kemudian bulan Rajab itu bagian daripada Ashhurul Hurum. Kenapa di bulan itu disebut Ashhurul Hurum? Karena hurmat az-zulmi fiha, karena diharamkan tidak boleh melakukan kezaliman. Ini secara umum apa yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Baik, kita akan khususkan. Lalu apa itu Rajab? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama banyak memberikan nama kepada bulan Rajab ini. Sampai-sampai bulan Rajab ini sampai 17 atau mungkin lebih nama-nama yang diberikan kepada bulan Rajab di zaman dulu. Pertama ada yang disebut dengan Rajab yang kita kenal hari ini. Bulan apa ini? Bulan Rajab.
Rajab itu artinya dari tarjib. Tarjib itu artinya ta'zim. Jadi bulan yang sangat agung, karena bulan ini orang-orang musyrik bahkan Islam sendiri sangat mengagungkannya. Makanya disebut Rajab. Ada juga yang mengatakan Rajab itu bukan menggunakan ba tapi mim, Rajab. Bulan Rajab, di mana diambil daripada turjam fihi syayatin, karena di bulan itu setan-setan dirajam, dilempari oleh batu. Jadi setan itu tidak bisa berkutik di bulan Rajab karena mereka dilempari. Kemudian juga disebut bulan Asam. Asam itu artinya tuli, karena di bulan itu tidak akan didengar di waktu dulu suara-suara pedang, suara-suara suara-suara tombak dan suara-suara senjata menunjukkan ketidakadaannya perang. Maka disebut Asam, bulan tuli. Ada juga Rajab ini disebut Asinnah, munassilul Asinnah, sebagaimana hadis yang tadi saya baca, di mana ujung-ujung tombak, ujung-ujung panah, kemudian tali-tali busur dilepas semuanya untuk menunjukkan tidak boleh ada pertempuran. Ada juga yang mengatakan Syahrul Rajab al-Asab. Kenapa disebut Asab? Karena di bulan ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala turun dengan deras, diberikan kepada manusia. Dan banyak lagi. Maksudnya yang ingin saya katakan adalah, kalau dalam satu peristiwa memiliki banyak makna, dan banyak nama, seperti contoh kiamat. Di dalam Al-Quran, nama-nama kiamat itu mencapai 80 lebih nama-nama kiamat. Banyak nama untuk satu peristiwa menunjukkan dahsyatnya peristiwa itu. Begitu juga banyak nama untuk satu bulan yang disebut dengan Rajab, karena bulan ini memiliki kedahsyatan dalam kemuliaan karena bagian daripada Ashhurul Hurum. Itulah kenapa kemudian bulan ini memiliki nama yang begitu banyak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa keutamaan bulan Rajab? Perhatikan, di antara keutamaan bulan Rajab disebutkan oleh para ulama tentang keutamaan bulan Rajab ini. Di antaranya seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif. Dia mengatakan Syahru Rajab miftahu ashhuril khairi wal barakati. Jadi bulan Rajab adalah pintu menuju bulan-bulan baik dan bulan-bulan berkah. Bahkan dikatakan oleh Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala, Syahru Rajab syahru lizzar'i wa Sya'ban syahru lissaki lizzar'i wa Ramadan syahru lihisadi zar'i. Kata Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi rahimahullah tadi mengatakan, bulan Rajab ini bulan tempatnya kita menanam. Nanti setelah Rajab itu ada Sya'ban. Sya'ban itu bulannya menyiram. Nanti setelah Sya'ban ada namanya Ramadan. Lah Ramadan itulah bulan saatnya kita memanen. Rajab menanam, Sya'ban mengairi, kemudian Ramadan tinggal panen. Kemudian juga dikatakan oleh para ulama yang lainnya, Rajab ini adalah syahru al-mahabbah, syahru taubah, wa Sya'ban syahrul mahabbah, wa Ramadan syahrul qurbah. Rajab ini bulan tempatnya kita bertobat. Nanti setelah Ramadan, bulan tempatnya kita mendekatkan diri untuk mendapatkan mahabbah, kecintaan Allah. Nanti Ramadan itu bulan yang betul-betul kita didekatkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Begini ikhwatu fiddin, kalau orang menanam, umumnya menanam apa saja. Saya pernah bertanya kepada para petani seperti
orang yang menanam padi, bawang, cabai dan yang semacamnya. Itu kan rata-rata dari mulai menanam sampai memanen itu kurang lebih 3 bulan kan. Kurang lebih 3 bulan, ada yang sampai 4 bulan. Tapi kurang lebih 3 bulan. Kalau kita tanam padi ini ataupun cabai selama 3 bulan, anggap saja kita tanam di bulan Rajab. Kemudian di bulan Sya'ban kita pupuk, kita airi sampai dia besar. Masuk Ramadan kita bisalah tanam cabai itu. Bisa kita panen cabainya kan. Coba kalau seandainya antum tanam cabai di bulan Ramadan, mungkin gak di bulan Ramadan antum tanam cabai, antum siram cabai, antum panen cabai? Mustahil. Nah mungkin dalam 1 bulan kan. Kecuali dengan simsalabim abagadabragla kan gitu, disulap mungkin saja. Logikanya begini ikhwan, ibadah-ibadah yang selalu dilakukan di bulan Ramadan itu identik dengan beberapa ibadah. Pertama salat tarawih, itu sudah pasti. Kemudian membaca Quran, itu sudah pasti, ya kan? Kemudian berpuasa, itu sudah pasti. Ini 3 amalan yang pasti dilakukan orang di bulan Ramadan: puasa, baca Quran, salat tarawih, atau mungkin yang keempatnya bersedekah. 4 amalan ini. Kalau seseorang kemudian dalam 1 tahun dia tidak pernah melaksanakan puasa, tidak pernah membaca Quran, tidak pernah juga salat malam, kemudian bakhil dan pelit sedekah, masuk Ramadan, apa ndak kaget semuanya? 1 tahun ndak puasa, masuk Ramadan puasa, saya kira kaget perut kita ikhwan. Makanya orang yang tidak pernah puasa tiba-tiba atau ujug-ujug puasa di bulan Ramadan, itu minggu pertama kayak orang teler biasanya, tidur aja kerjanya, ya kan? Kan kaget perutnya kan. Cemana dia nahan lapar. Akhirnya hari-hari masuk kamar mandi, diguyurnya kepala supaya menghilangkan haus. Atau masuk ke kamar AC, kalau bisa tidur ba'da subuh sampai zuhur, salat zuhur, sambung tidur sampai asar. Asar bangun, baru dia puasa. Jadi puasanya 2 jam saja. Ya. Nanti setelah lewat 1 minggu, baru normal biasanya. Kenapa? Karena sudah mulai hilang kekagetannya itu. Orang baca Quran juga sama. Oke lah antum lancar baca Quran, bagus tajwidnya, bagus lagunya. Kalau 1 tahun tidak pernah membaca Quran, tiba-tiba Ramadan buka mushaf Al-Quran, kemudian kita baca, saya yakin tidak akan lancar. Mesti banyak salah-salahnya itu. Tapi kalau hari-hari baca Quran itu kan sudah tahu, separuh hafal kalau hari-hari dibaca itu jadinya. Ya. Sama juga dengan Qiyamul Lail. Kita ini jarang sholat sunnah, ya masih mendinglah masih sholat wajib. Tiba-tiba kemudian suruh sholat tarawih 11 rakaat. Kayak di Jabal Uhud 1 juz umpamanya. Apa enggak pulang gempor rasa murah tuh? Ya. Lah maksudnya di sini kenapa dimulai daripada bulan Rajab? Kita biasakan amalan-amalan di bulan Ramadan itu, supaya ketika masuk Ramadan tinggal menikmati ibadah-ibadah itu. Kalau sekarang dari bulan Rajab kita terbiasa sholat malam umpamanya, terbiasa sholat malam, tidak banyak hafalan ustaz, ambil mushaf pegang, tidak ada masalah sholat malam itu pegang mushaf. Terus kita lakukan, kemudian kita tingkatkan di bulan Sya'ban sampai Ramadan. Kita tidak mungkin kemudian mengkomplain imamnya, mam pendek kali kan gitu ya, panjangin dong kan gitu. Justru dia yang komplain kalau umpamanya imamnya terlalu pendek ya. Tapi kalau tidak dibiasakan, kita justru komplainnya negatif jadinya kan. Aduh lam yakunil, kenapa tidak wadduha saja katanya. Mulai kan begitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya cari masjid yang paling pendek tarawihnya. Kan banyak begitu. Kalau perlu 1 napas baru alhamdulillah atau zolin saja. Lah ini kenapa tidak dibiasakan? Kalau dibiasakan pasti lancar itu. Dari sekarang di bulan Rajab kita sudah mulai membuka mushaf nih Al-Quran nih.
kemudian kita tiap hari entah 1 juz, 2 juz, sampai Ramadan itu akan lancar. Antum mau menghatamkan berapa kali bisa? Nah, kalau tidak pernah baca Quran, walaupun lancar baca Quran, atau Ramadan dibaca, saya yakin gak akan hatam tuh Quran tuh. Yang ada jenuh. Apalagi kalau baca Qurannya dari HP, habis baca Quran baca WA, enggak selesai itu baca Qurannya. Ya. Lah ini kenapa kemudian ulama mengatakan muqaddimah Ramadan itu dari bulan Rajab? Dari bulan Rajab ini muqaddimah Ramadannya. Makanya tadi para ulama seperti yang dinukilkan Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan Rajab ini bulan menanam. Asal dari sekarang kita tanam itu. Biasakan sedekah, biasakan baca Quran, biasakan tarawih, biasakan puasa. Nanti di bulan Sya'ban tingkatkan lagi. Di bulan Ramadan tinggal kipas-kipas saja dia. Puasa pun dah biasa lapar. Baca Quran pun sudah lancar karena biasa dibaca. Tarawih lama-lama pun tidak ada masalah. Karena biasa berdiri dan begitu seterusnya. Itulah kenapa ulama mengatakan bahwa Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan mengairi, kemudian Ramadan itu tinggal menuai hasilnya. Kemudian Rajab juga tadi dikatakan syahrut taubah. Kalau mau tobat sekarang bulan Rajab. Kalau mau tobat ini sekarang bulan Rajab. Kenapa demikian? Karena Sya'ban itu bulan diangkatnya amal. Nah, kalau mau tobat sekarang, hentikan semua maksiat itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita bicara tentang tobat. Kita tahu bahwa tobat itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Sebenarnya bukan di bulan Rajab saja, di bulan-bulan yang lainnya pun tetap tobat itu dianjurkan. Ya. Tetapi semakin ditekankan tobat ini karena kita mau menghadapi bulan Ramadan. Pertama kita dihadapkan dengan bulan Sya'ban, di mana amalan 1 tahun akan diangkat di bulan Sya'ban. Kedua, kita akan masuk di bulan Ramadan, di mana ketika di bulan Ramadan itu adalah bulan di mana kita akan memperbanyak pahala di situ. Jadi harus ada persiapan. Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu kan pasti berbuat salah, ikhwan. Tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Setiap hari kita berbuat dosa. Kalau ada orang mengatakan saya tidak pernah berbuat dosa, dustakan kata-katanya. Kenapa? Karena manusia itu sudah ditetapkan pasti berbuat dosa. Tidak matanya yang berdosa ya telinganya, tidak telinga yang berdosa ya mulutnya, tidak mulutnya yang berdosa ya hatinya, kakinya, tangannya, perbuatannya, dan begitu seterusnya. Tapi Nabi SAW mengatakan sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang bertobat. Maknanya orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, ikhwan. Tetapi orang baik itu orang kalau berbuat salah segera dia bertobat. Itulah orang baik namanya. Kemudian dosa-dosa yang ditobatinya menjadi sebuah pelajaran untuk ke depan. Lalu bagaimana caranya? Tobat yang ampuh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala mumpung di bulan Rajab ini. Pertama, yang namanya tobat itu harus ada penyesalan, an-nadam. Harus ada penyesalan. Artinya kita harus menyesal dari semua dosa. Jangan kita katakan seperti orang-orang yang dulunya pernah hidupnya kelam umpamanya, pernah hidupnya acak-acakan, banyak maksiat yang dikerjakan. Setelah tua dia bertobat, dia bercerita kepada kita, dulu aku pernah berbuat maksiat, semua maksiat aku sudah lakukan dan aku sudah puas dengan maksiat itu. Sekarang tinggal baiknya saja. Kalimat ini benar apa salah? Salah. Kenapa dia merasa puas dengan maksiat? Saya sudah puas dengan maksiat, kok maksiat dipuasi? Ini gimana ceritanya? Bahasa itu juga harus diatur. Harusnya dia menyesal. Kenapa dulu aku berbuat dosa? Bukan aku sudah puas. Kan gila orang ini. Masa maksiat dipuasi? Makanya tobat itu harus ada penyesalan. Kenapa saya berbuat dosa dahulu sehingga
tidak cepat bertobat, kenapa baru sekaranglah hidayah itu menyapa saya? Karena dari penyesalan ini ikhwatu fiddin, nanti akan muncul tidak ada pengulangan. Dia berjanji untuk tidak mengulang lagi maksiat dan dosanya kan? Karena itu syarat keduanya. Syarat pertama menyesal, dan penyesalan itu ada di dalam hati. Kenapa dimulai dari hati ikhwan? Karena orang-orang yang masuk neraka itu kebanyakan diakibatkan penyakit hati, bukan penyakit badan. Ada orang masuk neraka ditanya Allah, kenapa kau masuk neraka? Dulu di dunia kanker Allah umpamanya kan. Kanker orang nggak bisa. Masa kanker orang masuk neraka gara-gara kanker? Gara-gara kudis masuk neraka? Gara-gara sakit kepala masuk neraka? Penyakit badan lo nggak masukkan neraka. Yang memasukkan neraka itu penyakit hati. Makanya dimulai dari hati adanya penyesalan tuh. Baru setelah menyesal dia janji tidak mau melakukan. Kalau sudah janji tidak mau melakukan, inilah berarti muqaddimah dari taubatan nasuha. Taubatan nasuha, kenapa disebut nasuha? Nasuha itu karena nasuh artinya menasihati, menasihati yang bertobat untuk tidak melakukan kembali, gitu maksudnya. Tapi kalau seandainya kemudian dia bertobat karena bangkrut, tidak punya uang, kenapa kau tidak berjudi? Tak ada uang. Kalau sudah ada uang, tak tahulah, ya judi lagi mungkin. Itu bukan tobat namanya. Ya, berarti berhenti maksiatnya karena tidak ada uang kan? Karena bangkrut, bukan karena memang menyesal dan tidak akan kembali. Itu main-main namanya ya. Baru setelah itu, baru yang ketiga, meninggalkan perbuatan maksiat secara mutlak. Setelah adanya penyesalan, kemudian berjanji untuk tidak mengulang, maka kita harus membuktikan dengan perbuatan, tidak mendekati sama sekali dengan maksiat itu. Kalau seandainya antum tobat dari khamar tapi kawannya peminum khamar, ya sama aja. Itu maksudnya. Kalau antum bertobat dari zina tapi berkawan dengan para pezina, ya sama saja. Kalau kita tobat dari perbuatan syirik dan bid'ah tapi kita bersama mereka, ya lama-lama ikut juga jadinya kan. Kita tinggalkan semuanya, maksiat dan orang-orangnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah baru setelah itu meningkat. Dengan cara apa? Boleh jadi dahulu ketika kita ini sedang maksiat, banyaklah kewajiban yang ditinggalkan kita. Ketika dulu di alam kita masih rusak umpamanya, kita jarang sholat wajib, datang Ramadan tidak pernah puasa Ramadan, punya uang tidak pernah zakat, tidak pernah sedekah, tidak pernah baca Quran. Lah ketika sudah tobat, mulai kewajiban-kewajiban itu dilaksanakan. Kalau dulu kewajiban ditinggalkan, sekarang kita laksanakan. Itu namanya tobat tuh. Yang Nabi SAW isyaratkan, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Kalau dulu kita berbuat buruk, sekarang kita berbuat baik. Lah itu namanya alamat diterimanya tobat. Lalu apalagi kalau memang dosanya berkaitan dengan manusia, mungkin pernah menggibah, mungkin pernah namimah, mungkin pernah ada dengki, iri hati dan sebagainya, atau mungkin mengambil hartanya, atau pernah memukul dan menyakitinya, maka kita harus datang untuk minta kerelaannya. Kalau dalam bentuk barang, kembalikan. Dalam bentuk uang, kembalikan. Tapi dalam bentuk ucapan, minta kerelaannya. Kita harus minta maaf. Soal dia memaafkan atau tidak itu urusan Allah, tapi kewajiban kita yang berbuat salah minta maaf kepada dia. Itu kalau berkenaan dengan hukukul adami, hak-hak anak Adam ya. Kemudian juga biasakan melakukan ketaatan. Robah akhlaknya, robah budi pekertinya, robah kemudian situasinya. Yang dulunya suka gibah, maka sekarang suka zikir, gitu maksudnya. Yang dulunya melangkah ke tempat-tempat maksiat, langkahkan kaki ke masjid-masjid dan ke majelis ta'lim. Dirubah suasananya tuh. Itu betul-betul bertobat. Ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Itu namanya melatih diri untuk ketaatan. Dan yang terakhir tentunya memperbanyak istighfar.
Makanya Nabi SAW dalam sehari saja 70 sampai 100 kali, padahal dosanya sudah diampuni itu. Kenapa Nabi SAW yang dosanya diampuni, yang telah, yang sedang dan yang akan datang tetap istighfar 100 sampai 70 kali atau 70 kali sampai 100 kali? Karena istighfar itu ikhwatu fiddin perlu. Walaupun kita tidak sedang berbuat maksiat, sedang berbuat ibadah, tapi istighfar itu perlu. Kenapa? Karena tidak mungkin orang yang melakukan ibadah, apalagi setingkat kita ini, yang kalau ibadah dapat pahalanya 100%, itu tidak ada ceritanya. Antum sholat, umpamanya tadi sholat isya, apakah pahala antum 100% sholat isya? Mustahil kalau di zaman sekarang. Boleh jadi kepotong tidak khusyuk, boleh jadi kepotong melamun, boleh jadi kepotong tidak tumakninah, boleh jadi kepotong mungkin bacaannya asal-asalan. Mesti ada kurangnya kan ibadah itu. Makanya karena dalam ibadah itu terkadang ada kurangnya, lengkapi dengan istighfar, gitu maksudnya. Jadi istighfar itu tidak mesti karena berbuat dosa. Istighfar boleh jadi karena menyempurnakan yang kurang saat ibadah. Kenapa habis sholat kita disuruh istighfar 3 kali? Itu yang pertama kita baca loh. Kalau antum sholat wajib, kemudian habis sholat wajib, habis salam, apa yang pertama kali dibaca? Istighfar dulu sebelum yang lainnya. Antum baca astagfirullahaladzim, 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 baru yang lainnya Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta yaudus salam, dan begitu seterusnya. Baru tasbih, takbir, tahlil, dan begitu seterusnya. Kenapa dimulai dari istighfar? Para ulama mengatakan dimulai dari istighfar karena istighfar pertama dibaca dalam wirid untuk menyempurnakan kekurangan solat. Itu maksudnya. Ya, maka istighfar itu tidak mesti berbuat dosa, bisa saja kita lalai dalam ibadah, maka lengkapi dengan istighfar. Lah bulan Rajab ini kata ulama adalah syahrut taubah. Bulannya kita istighfar, bulannya kita tobat. Nanti kalau bulan Sya'ban, tingkatkan tuh dari tobat menjadi mahabbah. Kenapa demikian? Karena kalau tobat kita diterima di bulan Rajab, apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta dengan orang-orang yang tobat itu. Kalau Allah terima tobat kita di bulan Rajab, maka Sya'ban Allah turunkan mahabbah kecintaannya. Karena pasti kalau orang sudah tobat, pasti akan lebih baik lagi ibadahnya kan. Lah kalau sudah turun mahabbah, maka masuk Ramadan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dekat. Itu yang disebut syahrul qurbah namanya, dekat dengan Allah. Makanya kalau kita lihat ayat tentang kedekatan Allah dengan kita di dalam ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya soal aku ya Muhammad, katakan aku dekat. Akulah yang mengijabah setiap doa-doa yang berdoa kepadaku. Ayat ini diletakkan di mana? Ayat ini diletakkan dalam surah Al-Baqarah. Dan ayat ini terjepit dengan ayat-ayat yang bicara soal Ramadan. Sebelumnya bicara syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Kemudian setelah ayat ini baru ayat tentang kedekatan Allah. Apabila hambaku bertanya soal aku, katakan aku dekat. Setelah ayat itu bercerita tentang hukum di malam hari bulan Ramadan. Uhillat lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum hunnal libasul lakum walakum libasul lahun, dan begitu seterusnya. Ketika ayat kedekatan Allah ini dijepit dengan 2 ayat yang bicara Ramadan, menunjukkan bahwa kedekatan Allah di bulan Ramadan jauh lebih dekat dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Makanya Rajab bulan tobat, kemudian Sya'ban bulan mahabbah kecintaan Allah kepada kita, dan bulan Ramadanlah bulan qurbah, dekatnya Allah dengan kita, sehingga kita bisa meminta apa saja kepada Allah di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah di antara keutamaan bulan Rajab. Lalu adakah amalan-amalan khusus di bulan Rajab ini, ikhwan? Maka para ulama mengatakan tidak ada satupun ibadah khusus yang diperintahkan Rasul yang harus dilakukan di bulan Rajab.
Karena begini, orang-orang Syiah ikhwan, itu di bulan Rajab, kalau masuk bulan Rajab orang-orang Syiah itu mereka kalau datang hari Kamis malam Jumat, maka hari Kamis mereka memulai dengan puasa di permulaan Rajab ya. Maksudnya orang Syiah itu kalau datang permulaan Rajab kemudian masuk di hari Kamis, maka mereka akan puasa di hari Kamisnya. Kemudian maghrib ke isya mereka akan menghususkan solat yang disebut dengan solat raghaib. Mereka menganggap itu solat raghaib. Di Iran ada, Allah alam di Indonesia, namanya solat raghaib. Ya. Lah solat raghaib ini dilakukan 12 rakaat. Dilakukan 12 rakaat. Di mana rakaat pertama membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali. Dan di rakaat yang kedua membaca qul huwallahu ahad sebanyak 12 kali. Kemudian apabila mereka selesai selesai dari berdiri membaca itu, kemudian sujud, maka mereka akan membaca subuhun quddusur rabbul malaikati warruh, kemudian menyelesaikan salatnya. Setelah salam, kemudian mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut salat raghaib namanya. Salat 12 rakaat itu. Ya. Lah para ulama mengatakan seperti Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, hiya bid'atun qabihatun munkaratun asyaddal inkar. Salat raghaib ini adalah hukumnya bid'ah, jelek dan mungkar. Siapa yang mengatakan? Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan fala aslalaha, tidak ada asalnya, bal hiya muhdatsatun fala tustahabbu, bahkan itu diada-adakan dan tidak pernah disunnahkan. Kemudian juga dikatakan oleh Ibnu Nuhas, wa hiya bid'atun, itu perkara tidak pernah dilaksanakan di zaman Nabi. Dan tidak ada satu hadis pun yang sahih yang bicara tentang salat raghaib. Semuanya maudhu dan palsu. Jadi tidak ada solat khusus di bulan Rajab, tidak ada puasa khusus di bulan Rajab, tidak ada menyembelih khusus di bulan Rajab, tidak ada ibadah-ibadah khusus di bulan Rajab. Meski tidak ada yang khusus dalam ibadah, tapi siapa yang melakukan ibadah yang biasa kita lakukan rutinitasnya, pahalanya lebih besar dibandingkan kalau kita melakukan ibadah di bulan-bulan yang lainnya. Memang tidak ada ibadah khusus, tidak ada puasa khusus, tidak ada baca Quran khusus, tidak ada zikir khusus. Pokoknya tidak ada yang khusus dalam ibadah di bulan Rajab ini. Tapi meskipun demikian, beribadahlah seperti biasa kita ibadah. Datang Kamis ya puasa, datang Senin ya puasa, datang waktunya solat ya solat, datang waktunya witir ya witir, datang waktunya tahajud ya tahajud, datang waktunya sedekah ya sedekah. Pokoknya rutinitas kita saja. Kalau kita merutinkan ibadah-ibadah yang biasa kita rutinkan, dan itu dilakukan di bulan Rajab, maka pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Jadi tidak perlu mengadakan ritual-ritual yang tidak pernah dicontohkan Nabi SAW di bulan Rajab ini. Karena ulama mengatakan bahwa semua hadis berbicara tentang keutamaan Rajab antara 3. Pertama lemah, yang kedua lemah sekali, dan yang ketiga maudhu, palsu. Tidak ada yang terangkat tentang riwayatnya, sehingga tidak perlu mengadakan ritual-ritual khusus. Tetapi ada 4 ibadah yang sangat dianjurkan para ulama yang harus kita lakukan di bulan Rajab. Pertama, perbanyak amal soleh. Amal soleh apa saja? Perbanyak amal soleh. Kemudian yang kedua, lakukan lebih giat lagi ibadah-ibadah yang di bulan Ramadan menjadi ibadah khusus yang biasa dilakukan, seperti puasa karena nanti akan puasa di bulan Ramadan. Baca Quran karena nanti akan menghatamkan Quran di bulan Ramadan. Salat malam karena nanti kita akan tarawih di bulan Ramadan. Pokoknya ibadah-ibadah rutinitas di bulan Ramadan lakukan sekarang di Rajab, supaya sampai Ramadan saja kita sudah terbiasa. Kemudian yang ketiga, jauhi kezaliman.
baik zalim kepada diri sendiri, tidak menjaga kesehatan, menyiksa diri, menyakiti diri, menghabiskan waktu ke sana kemari tidak ada faedahnya, jalan ke sana kemari tidak ada juntrungannya, atau zalim kepada manusia dengan cara mengambil hartanya, menyakiti hatinya, menzalimi dengan cara memukulnya dan begitu seterusnya, atau zalim kepada Allah sampai kepada tingkat kesyirikan umpamanya atau kekufuran, maka jauh di bulan Rajab. Dan yang terakhir, memperbanyak sedekah dan doa. Memang di sana ada doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasanya mungkin antum sering dengar, Allahumma barik lana fi rajabina wa sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita sering mendengar doa itu kan. Ya Allah, berkahilah untuk kami di Rajab kami dan Sya'ban kami, sampaikan kami ke Ramadan. Ya. Hadis ini tidak sahih sebenarnya. Ulama mendhaifkan hadis lafaz seperti ini. Tetapi kalau maksud lafadznya itu sahih. Kalau kita mau berdoa dengan lafaz ini tidak ada masalah. Ya. Tapi jangan kemudian meyakini tentang lafaz hadis ini, karena lafaz hadis ini dhaif. Kita cuma mengambil maknanya saja, karena maknanya tidak bertentangan dengan syariat. Kita ngambil maknanya saja. Ya Allah, berkahi di Rajab kami, di Sya'ban kami, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Maka inilah amalan yang dianjurkan Nabi SAW. Pertama, perbanyak amal saleh. Yang kedua, cari ibadah-ibadah yang biasa rutinitas di bulan Ramadan mulai dari sekarang. Kemudian yang ketiga, jauhi kezaliman. Kemudian yang keempat, perbanyak sedekah. Dan jangan lupa terus berdoa agar kita diberikan usia panjang sehingga mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Ini diantara penjelasan para ulama seputar bulan Rajab. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwata fiddin, mudah-mudahan penjelasan singkat di bulan Rajab ini bisa dipahami. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Apakah Isra Mi'raj ini terjadinya di bulan Rajab? Ya, bismillah, alhamdulillah. Tentang peristiwa Isra Mi'raj ini tidak diketahui peristiwanya. Tidak diketahui peristiwa lain dengan kelahiran. Wafat atau hijrahnya Rasul kan jelas Rabiul Awal. Tentang kelahiran Rasul aja diperselisihkan. Ya kan, diperselisihkan. Lah Isra Mi'raj juga sama. Itu diperselisihkan tentang kapan terjadinya. Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 2 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan terjadi bulan Ramadan, ada yang mengatakan terjadi bulan Rabiul Awal, ada yang macam-macam. Tidak bisa dipastikan. Ya, ada juga yang berpendapat Rajab. Tapi ini kan masih menjadi ranah khilaf ulama tentang peristiwa spektakuler yang sangat luar biasa. Mukjizat terbesar Nabi SAW yang pernah Rasulullah SAW alami dan tidak pernah terjadi kepada para nabi sebelumnya. Ya, cuman kadang-kadang orang kemudian lebih menasabkan terjadinya di bulan Rajab. Ya, kita tidak mengingkari karena ada pendapat seperti itu. Tapi untuk memastikan kan susah, karena bicara sejarah ini agak sulit memastikan. Apalagi terlalu banyak pendapat. Ya kan? Terlalu banyak pendapat ini susah. Tapi kalau peristiwanya terjadi di bulan Rajab, ada yang berpendapat seperti itu memang. Tapi banyak juga berpendapat di bulan-bulan yang termasuk tahun keberangkatannya saja menjadi khilaf ulama. Jadi confirmnya itu kapan Isra Mi'raj itu tidak diketahui. Cuman kita yakin bahwa peristiwa itu ada dan pernah terjadi. Ada dan pernah terjadi. Kapan itu? Setelah Amul Hazni, tahun kesedihan Nabi. Setelah Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal, kemudian Rasul diusir dari Mekah, kemudian ke Taif, sampai Taif diusir lagi, mau masuk Mekah tidak bisa karena diancam bunuh. Akhirnya dadanya sempit. Lah dalam kondisi sempit dada itu Allah ingin menghibur Nabi, maka diberangkatkanlah dalam peristiwa besar yang tidak pernah dilakukan siapapun. Itulah Isra, perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Aqsa. Itulah Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, dan berjumpa dengan para nabi. Di langit pertama berjumpa dengan Adam, di langit kedua berjumpa dengan Isa dan juga Yahya, di langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf, langit keempat berjumpa dengan Idris, langit kelima berjumpa dengan Harun, langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa, dan di langit terakhir
berjumpa dengan Ibrahim. Kemudian diperlihatkan para malaikat tempat Ka'bahnya para malaikat, Baitul Ma'mur, ya. Sampai akhirnya melintasi banyak makhluk di langit sampai ke Sidratil Muntaha, muqaddimah dari sorga, karena sorga itu di atasnya, ya. Dan Rasul dalam peristiwa itu sempat masuk ke dalam sorga. Tapi kalau neraka Rasul tidak pernah masuk, hanya diperlihatkan saja. Wallahu a'lam. Ya, segera cukup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.